Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita berjumpa pada pembelajaran kali ini. Tentang teks anekdot. Sebelum kita mengawali perjumpaan kita, marilah kita berdoa sebentar menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk kali ini kita akan membahas teks anekdot pada kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Tujuan pembelajaran kita di 3.5, peserta didik mampu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Makna tersirat yang dimaksud adalah makna yang tersembunyi dalam teks anekdot tersebut. Kemudian untuk KD 4.5, peserta didik mampu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Cangkupan pembahasan kita itu yang pertama mengenai pengertian teks anekdot, makna tersirat dalam teks anekdot, membandingkan anekdot dengan humor, menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot, dan menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon, menarik, dan mengesankan. Teks anekdot ini mengarah kepada kritik atau sindiran. Makna tersirat dalam teks anekdot. Makna tersirat dalam teks anekdot merupakan makna tersembunyi dalam sebuah teks anekdot tersebut. Contohnya, dalam teks anekdot mengandung zat besi. Ini berisi sindiran, yakni mengarah kepada si dokter. Ketika memberi nasihat, sebaiknya dijelaskan secara jelas dan detail agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap orang yang dinasihati. Kemudian perbedaan teks anekdot dengan cerita humor. Teks anekdot teks lucu yang berisi sindiran atau kritik. Sedangkan cerita humor, cerita yang mengandung kelucuan yang membuat tertawa. Disinilah letak perbedaan teks anekdot dengan cerita humor. Membandingkan teks anekdot dengan cerita humor, ini ada 3 aspek ya, ada ide cerita, isi, kemudian fungsi komunikasi. Sebagai contoh, ini ada 2 judul teks anekdot, kemudian yang satunya lagi sebuah teks humor. Ini teks anekdotnya yang dosen yang menjadi pejabat. Kemudian yang teks humornya surat cinta tukang buah kepada tukang sayur. Ini perbedaannya. Pada dosen yang menjadi pejabat, ide cerita mengarah kepada peristiwa nyata, kemudian isinya mengarah kepada masalah terkait tokoh publik, dan fungsi komunikasinya menyampaikan kritik ataupun sindiran. Sedangkan pada cerita humor, surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, ide cerita ini bersifat rekaan atau tidak nyata. Kemudian isinya berisi masalah kehidupan sehari-hari yang bersifat umum, dan fungsi komunikasinya ini adalah menghibur. Menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot. Kritik seringkali berupa sindiran atau yang bersifat tersembunyi, karena agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Oleh karena itu, dalam pengungkapannya menggunakan kata idiomatis. Maksud kata idiomatis itu adalah kata yang tersembunyi. Contohnya, ini ada kata klausa, frasa klausa kalimat. Ini kata kursi, itu makna idiomatisnya adalah jabatan.
Jadi di sini ini pada cerita, pada teks anekdot yang dosen juga pejabat itu. Nah, itu maknanya kursi yang dimaksud adalah jabatan. Kemudian takut kursinya diambil orang itu takut jabatannya direbut oleh orang lain. Bisa dipahami ya adik-adik sampai ini. Kemudian menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Dosen yang juga menjadi pejabat. Ini di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran, dosen ilmu politik kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, gitu aja diperhatiin sih, Ton. Ya Udin, tahu nggak sebabnya? Barangkali aja capek atau kakinya gak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takutnya kursinya diduduki orang lain. Pesan moral dalam teks anekdot ini intinya adalah jabatan itu ada masanya. Ketika jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat legawa bersedia digantikan oleh orang lain. Nah, suatu saat nanti, jika kalian menjadi seorang pejabat, janganlah bersifat seperti itu. Jadilah seorang pejabat yang rendah hati dan dapat menerima dengan legawa, bersedia digantikan oleh orang lain. Untuk tugas pada pembelajaran kali ini, yang pertama, pilihlah judul teks anekdot di atas. Nah, di sini kalian silakan mau memilih judul teks anekdot yang mau gaji besar atau yang berjualan. Kemudian, berikan penjelasan mengenai kesimpulan dari pesan tersirat yang ada dalam teks anekdot melalui rekaman atau voice note di WA grup kelas ya. Ini sekaligus untuk presensi kehadiran kalian. Baik, sekian dari pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap bersyukur. Sekian dan terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.